RRI Tanjung Pinang, Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Oke, mendengar di mana saja berada, pukul 22 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kita langsung aja melangkah ke acara berikutnya, yaitu acara Dialog Interaktif Paradigma. Untuk malam hari ini bersama Syekh Mutahar Al-Mukhtar dan juga bersama moderator Ustadz Satrio MA. Paradigma, paket acara pendidikan agama dan budi pekerti Pro 1 RRI Tanjung Pinang berinteraksi langsung bersama narasumber kami tentang keimanan dan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa selalu melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua, baik dalam bentuk keadaan sehat walafiat, panjang umur, sukses dan lancar dalam menjalani setiap aktivitas dan kegiatan kita. Semoga semua yang kita lakukan mengandung bermakna, mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, yang senantiasa kita selalu mengirimkan doa, ucapan salawat kepada beliau. Semoga dengan ucapan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita nanti kelak mendapat syafaat, naungan, pertolongan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Tanjung Pinang, insyaallah dicintai, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan berdiskusi, kemudian akan memberikan sesi tanya jawab. Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari Jawa, Syekh ya. Nah. Beliau datang dalam rangka safari dakwah ke Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau ini, dan kita undang di Pro 1 RRI Tanjung Pinang malam hari ini, dan semoga beliau senantiasa sehat selalu, Syekh. Amin ya rabbil alamin. Dan sehat badan dan terus berdakwah, Syekh ya. Karena inilah program-program yang ditunggu umat untuk memberikan ilmu-ilmu, penguatan ilmu keagamaan. Dan kali ini kita bersama beliau 1 jam, dari jam 20 sampai jam 21 kita akan membahas terkait kebaikan hari Jumat dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, untuk lebih lanjut kita ingin tahu dulu, untuk itu kita ingin tahu profil beliau, nama beliau, dan juga kiprah beliau dakwah, kemudian terkait kegiatan-kegiatan beliau, kemudian dakwah-dakwah beliau. Nah, izin Syekh untuk memperkenalkan diri. Silakan Syekh untuk memperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia radio RRI Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah SWT. Saya Pak Syekh Habib Mutahar Al-Mukhtar Al-Hasanin, asal dari Bunda Tanah Melayu. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa, atau malam ini kita bisa berjumpa menyampaikan kebenaran yang hak yang datangnya dari Allah dan Rasul,
saya seorang dai biasa dan juga pernah memiliki media elektronik Radio Ummul Qura FM, tetapi sekarang udah berhenti dulu. Ya. Baik, terima kasih Syekh Habib Mutahar Al-Mukhtar, yang beliau seorang ustaz baligh yang menyampaikan syiar-syiar dakwah. Dan kita malam ini sekilas akan saya sampaikan bahwa hari Jumat itu merupakan hari yang penuh keberkahan. Karena hari Jumat itu adalah hari induk dari segala hari yang ada, mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad. Maka hari Jumat ini merupakan hari penuh kemuliaan dan hari yang penuh keutamaan. Maka banyak kebaikan-kebaikan pada hari Jumat yang mesti dan harus kita lakukan, Syekh, ya. Kemudian kita runut juga sejarah bahwa hari Jumat merupakan Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah. Kemudian hari Jumat juga dimasukkannya Nabi Adam ke surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hari Jumat juga terjadinya hari kiamat dan lain sebagainya. Hari Jumat ini memang betul-betul hari yang fantastis, hari yang penuh keistimewaan, penuh sejarah yang amat sangat luar biasa. Dan juga hari Jumat itu induk dari segala hari dan hari paling baik dari hari-hari yang lainnya. Maka hari Jumat memang sesuatu hari spesial, maka dianjurkan banyaklah melakukan amal ibadah, baca surah Al-Kahfi, Yasin, zikir, infak, sedekah. Ini yang mesti kita berbanyak hari Jumat. Karena hari Jumat itu banyak mengandung fadilah dan keutamaan. Dan juga hari Jumat itu terjadinya hari kiamat, saya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dan juga dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Ahzab itu ayat 63, hari berbangkit semakin dekat, dan memang hari kebangkitan datangnya pada hari Jumat juga. Nah, tujuan kita untuk membahas kebaikan-kebaikan hari Jumat dan tanda-tanda hari kiamat ini untuk apa? Untuk lebih mewaspadai diri dari hal-hal yang mengundang kita jauh dari rahmat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan keimanan, meningkatkan keyakinan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dengan tujuan apa? Supaya kita lebih yakin dengan tanda-tanda hari kiamat nanti disampaikan oleh Syekh kita, akan menumbuh kembangkan keyakinan kita bahwa ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati, dan semua kita perantau di dunia ini, dan semua perantau pulang kampung maka akhirat. Oleh karena itu hari kiamat pasti akan datang. Kapan dan waktunya? Harinya sudah jelas hari Jumat, tapi waktu dan tanggal dan tahun itu Allahu a'lam bishawab, Allah yang tahu. Oleh karena itu, untuk mendorong kita dengan meyakini hari kiamat pasti akan datang, akan meningkatkan ilmu kita, belajar ilmu agama dengan baik, meningkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barangkali inilah sekilas abstrak dari saya sebagai host, sebagai moderator pada malam hari ini. Untuk lebih detail dan lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak penjelasan dari Syekh kita, Syekh Habib Mutahar Al-Mukhtar. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmadu nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yaumil tab'atsun. Amma ba', ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia radio RRI Tanjung Pinang yang dimuliakan Allah SWT. Segala puji hanya bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, yang telah menciptakan kita dari Adam. Wa Adam min turab wa kulluna min turab, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta
hatta ana min turab sanaudu ila turab kama qala Allah Ta'ala fi surat Taha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratal ukhra wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Amma ba ikhwatul iman ukhtul mu'minah, pemirsa pendengar setia radio RRI yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali pembahasan kita dengan waktu yang singkat yang telah diberikan kepada kami untuk mengangkat yaitu bab Jumat atau bab kebaikan di hari Jumat. Di dalam hadis Nabi SAW telah dijelaskan kepada kita terutama hari Jumat. Hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dawsi anna Nabi SAW qala khairu yawm tala'a fi syams yaumul Jum'ah. Hari yang paling baik terbitnya matahari adalah hari Jumat. Kenapa disebut hari itu baik? Di situ ada beberapa kejadian dan ciptaan Allah SWT. Terutama fihi khuliqa Adam alaihissalam. Wa fi riwayah ba'dal asr akhir khalqillah. Di situ diciptakan Adam alaihissalam dan akhir ciptaan Allah SWT yaitu makhluk yang namanya Abu Bashar Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah, dan Adam dimasukkan dalam surga. Wa fi akhraja minha, dan dikeluarkan juga yaitu di hari Jumat yaitu dari surga. La taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan datang kiamat kecuali hari Jumat. Dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i dan Abu Isa Tirmidzi. Di dalam riwayat yang lain juga dari Abu Lubabah Al-Badariyu, fihi sa'a la yas'ala abdan khairan illa taya min ghairi su' aw qata' rahim. Di hari Jumat ini juga ada 1 jam tidaklah seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta yang baik tanpa yang jelek atau putus hubungan silaturahmi, pasti akan diijabah oleh Allah. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya lainnya Jumat fihi 12 sa'ah, ada 12 jam. Di dalam riwayat di antara khutbah, 2 khutbah atau endama sa'adal khatib al-mimbar, ketika khatib naik mimbar, dan disitulah doa-doa juga diijabah di antara 2 khutbah. Tetapi hadis yang lebih arjah kata Imam Ahmad dari Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Muslim, seorang ulama Yahudi masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, karena najidu fi Tauratana, kami menemukan di dalam Taurat kami yaitu fihi sa'a yaumul Jum'ah. Faqala Nabi SAW ayyas sa'a? Faqal ba'dal asr. Qala Nabi sadaq, yaitu sesudah asar, ba'da ma salatul asr dan qabla an taghrib asy-syams laysa fi waqti salah. Setelah salat asar selesai sebelum terbenamnya matahari, yaitu di situ doa-doa diijabah, meminta, memohon kepada Allah dan juga membaca surat Hud. Nabi SAW selalu membaca surat Hud dan saya Bani Hud, kata Nabi SAW, dan bersalawat kepada Nabi SAW, bersedekah dan salawat kepada Nabi SAW. Di dalam riwayat Abdurrahman As-Sakhar Dawsi Abu Hurairah, man salla alaiya wahidah fasallallahu biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, dilipat Allah 10 kali lipat. Banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Nabi SAW, makhluk yang sangat mulia di muka bumi dan di akhirat nanti, dan dia adalah syafaat yang memberikan syafaat kita, orang yang banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Dikarenakan Nabi SAW mengingatkan kita hari Jumat ini dari banyak firman Allah SWT, terutama kita memiliki surat Jumat. Surat Jumat itu pembukaannya yusabbihullah ma fis samawati wal ardi wal malikul qudus azizul hakim. Itu surat menjelaskan kita bahwa di situ ada salat Jumat. Dan yang selanjutnya ikhwatul iman, bahwa kiamat itu tidak akan datang kecuali hari Jumat. Maka ketika terbitnya matahari berarti Allah masih memperpanjangkan kita untuk seminggu yang depan. Manfaatkanlah hari itu. Di dalam riwayat Abu Hurairah Nabi SAW qala man taba qabla an tatla syammi maghribaha taballah alaiha. Rawai Imam Muslim. Barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit dari barat, berarti
tobatnya itu diterima oleh Allah SWT. Dan hari Jumat ini juga dianjurkan kita membaca surat Kahfi. Mungkin tadi Bapak Moderator telah menjelaskan surat Kahfi. Di dalam riwayat Nabi SAW mengajarkan kita untuk menjaga diri, memprotek diri kita dari fitnah ad-Dajjal. Jadi sebelum datang kiamat, pertama imam kita Mahdi, Al-Mahdi Muntadhar, Al-Mahdi min Tarwati au min sulbi min Fatimah. Mahdi ismuka ismi, yakni namanya seperti nama Nabi SAW dan wajahnya juga. Setelah itu datanglah Dajjal dan Ya'juj wal Ma'juj, atau yaitu Ya'juj wal Ma'juj dan Dajjal, atau juga turun Isa putra Maryam di Menara Bayda Syam sana. Isa putra Maryam turun. Dan yang mana ikhwatul iman, hari ini tanpa kita sadar 15 abad yang lalu Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang al-makhluk al-qabih, yakni seorang yang memiliki wajah jelek, ditulis kepalanya kafara. Yang bisa membaca itu orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, yang membaca Al-Quran dan yang membaca hadis-hadis Nabi SAW, bahwa dia akan diberikan Allah kekuatan untuk mengetahui bahwa dia adalah Dajjal. Di dalam riwayat Awamir bin Malik Al-Khadraji Abu Darda, Nabi SAW qala man hafida ashra ayat, yani ashra min awal surat al-Kahfi usima lahu min Dajjal. Barang siapa yang membaca, yang menghafal 10 ayat dari surat al-Kahfi, maka dia selamat dari atraksi gangguan Dajjal. Apa maknanya? Dalam arti kata ikhwatul iman, gangguan atraksi Dajjal ini yang menjauhkan kita dari agama, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atraksinya luar biasa. Sudah ada sebagian kecil dalam kehidupan dunia kita ini yang mana membikinkan kita lalai. Hari ini ikhwatul iman, kalau kita lihat di kota-kota besar, sehingga kita masuk ke satu tempat, kita tidak akan keluar dari tempat itu. Banyak yang ketinggalan ibadah kepada Allah. Salat zuhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, isya pun hilang. Dan ini salah satu. Sebelum Dajjal datang juga kita sudah seperti ini. Apalagi kalau Dajjal datang. Di dalam riwayat yang lain juga sama. Abu Darda, Awamir bin Malik Al-Khadraji, man qara asyral awakhir min surat al-Kahfi usima lahu min fitnah Dajjal. Di sini ditambah ya ini fitnah Dajjal. Ada fitnah di sini, usima lahu min fitnah Dajjal. Dalam arti kata fitnah, yang mana sekarang zaman yang kita hidup, dalam kondisi sekarang ini banyak fitnah yang kita hadapi, banyak gangguan terutama dalam agama kita, dan juga banyak musibah yang kita hadapi. Kalau kita tahu ikhwatul iman, kita bermohon kepada Allah SWT. Ada wabah yang sampai saat ini belum bisa diangkat oleh Allah SWT. Tapi kita memohon kepada Allah, semua itu datang dari Allah, akan kembali kepada Allah, yang namanya corona. Kita memohon ikhwatul iman, tidak akan ada jalan, tidak akan ada keluar daripada itu, kecuali kita ikhwatul iman memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanda-tanda kiamat, bahwa hari Jumat itu juga termasuk datangnya kiamat. Maka ikhwatul iman, berbuat baik di hari Jumat ini. Di dalam hadis yang menjelaskan tentang membaca surat Kahfi dan fitnah Dajjal, di dalam lafaz, yakni ada beberapa ayat membacanya. Yang penting kita menghafalkan, memprotek diri kita tentang Masih Dajjal. Kemakalan Nabi SAW, kullu anbiya idafi'u ana ummatu ana Dajjal. Setiap nabi itu datang, diutus Allah, mereka memperingatkan bahwa akan datang akhir zaman sebelum kiamat ini yang namanya Dajjal ini. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, wa ana awal udafi ankum, aku yang akan pertama membela kalian dari Dajjal kalau aku masih hidup bersama kalian. Tetapi kalau aku sudah meninggal, jangan lupa kalian akra'u fawatih surat al-Kahfi, bacalah pembukaan surat Kahfi. Dan sampai Nabi SAW mengatakan juga, jangan lupa di tasyahudul akhir,
ada ta'awud anil arba'ah. Allahumma inni a'udzubika min adab jahannam wa a'udzubika min adab al-qabr wa a'udzubika min fitnah mahya wa mamat wa a'udzubika min fitnah syarril masih dajjal. Dan yang selanjutnya ikhwatul iman, kita lihat banyak kejadian-kejadian, terutama kemarin malam Jumat ada gerhana bulan. Dan ini salah satu dari 10 tanda-tanda sebelum datangnya kiamat. Ada kasafas syams wa kasafal qamar, gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan pernah terjadi di zaman Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, dalam arti kata ketika kita melihat gerhana ini, fafza'u ila dzikrillah, takbir, as-shalah, was-sadaqah. Ketika melihat ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, bukan kita selfie-selfie, bukan kita main-main, cepatlah bersegera datang ke masjid, sholat, berzikir kepada Allah, bertakbir, bertahmid, dan bersedekah. Ketika satu hari 15 abad yang lalu, Nabi SAW memiliki anak. Anaknya beliau meninggal. Yang kita tahu Nabi SAW memiliki 3 anak laki-laki. Ya, ini Qasim sama Abdullah dan sama yaitu Ibrahim. Pada saat meninggal salah satu dari anak Nabi SAW, orang-orang kufar Quraisy mengatakan, jadi ketika diantar anaknya di kuburan, setelah selesai makbarah, beliau pulang, matahari itu gerhana, gelap. Kata orang kufar Quraisy, sahara Muhammad asyams hatta yani dhulma. Nabi Muhammad mensihirkan bulan dan mensihirkan matahari gara-gara anaknya meninggal. Beliau marah. Maka Nabi SAW mendengar itu, Nabi SAW berkhutbah, faqala ya ayuhan nas, wahai semua manusia, inna syams wal qamar ayatan min ayatillah, la yakhsafu bimauta filan wala hayatal filan. Sungguhnya bulan dan matahari atau matahari dan bulan itu tanda-tanda 2 kebesaran Allah. Ada malam, ada siang. Apabila dia gerhana, bukan karena hidupnya seseorang atau matinya seseorang, tetapi faida ra'aitumu fasra'u fafza'u ila dzikrillah, salat, takbir, tahmid, wassadaqah. Kalau kalian melihat, bersegeralah berzikir kepada Allah, salatlah. Ada salat gerhana, dan banyak di kalangan masyarakat kita lupa menegakkan salat gerhana, dan ini salah satu kesalahan. Bersedekah, bertakbir, ini adalah tanda-tanda sebelum datang kiamat. Maka alhamdulillah Allah masih memberikan kita kehidupan dan kita masih bisa mendapatkan bulan dan matahari untuk menjalankan kehidupan kita. Maka ikhwatul iman, ada telepon yang masuk? Ya, coba kita terima dulu. Terima kasih Syekh yang sudah memaparkan terkait kebaikan-kebaikan hari Jumat dan juga tanda-tanda hari kiamat, bahwa hari Jumat itu adalah hari yang penuh kemuliaan, banyak sunnah-sunnah yang betul yang harus kita lakukan pada hari Jumat, antaranya baca surat Al-Kahfi gitu ya, dan juga baca surat Hud, dan keutamaan sangat banyak sekali. Dan juga hari Jumat itu mempunyai peristiwa yang luar biasa. Nabi Adam alaihissalam diciptakan hari Jumat, dimasukkan ke surga hari Jumat, dan dikeluarkan di hari Jumat juga. Kemudian hari Jumat juga hari yang nanti datangnya hari kiamat, terbitnya matahari di ufuk barat. Dan itu hari Jumat, itulah terjadi hari kiamat. Nah, lebih lanjut kita akan mencoba membuka sesi tanya jawab Bapak Ibu yang ada di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Kami akan coba membuka tanya jawab melalui telepon. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tidak kita lanjut dulu. Mungkin sambil jalan Ustaz, kita akan sambung kalau misalnya ada masuk telepon, silakan saja. Iya. Kita akan sambung juga ikhwatul iman tentang kebaikan hari Jumat, yaitu membaca surat Kahfi. Dari An-Nafi' an Abdullah bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratul Kahfi yaumal jum'ah sata'alahu nuran min tahtal qadami ila ananis sama'i di'lahu hatta yaumil qiyamah ghufira lahu ma baina jum'atin.
Di dalam hadis dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membaca yaitu surat Kahfi di hari Jumat pagi, maka dia akan mendapat cahaya kebaikannya dari bawah telapak mata kakinya sampai ke mata langit di atas sana, dan cahaya itu akan memberikan kebaikannya sampai di hari kiamat dan diampunkan di antara 2 Jumat. Nih, membaca surat Kahfi di pagi hari Jumat kalau bisa, sebelum khatib naik mimbar. Kenapa? Kebaikan yang kita dapat itu, ikhwatul iman, cahaya itu bisa menaungi kita, bisa memberikan kita kebaikan sampai hari kiamat. Dan betapa mulianya surat Kahfi yang tadi juga kita sudah bahas tentang memprotekkan diri kita dari fitnah Dajjal. 10 awal pembukaan surat Kahfi. Di dalam riwayat pendapat Imam kita Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan dari hadis Abu Sa'id al-Khudri dalam Sunan Imam Ad-Darimi, hadis yang mauquf, qal man qara'a surat al-Kahfi sata'alahu nuran min tahta qadami ila baitil atiq idi'ulahu hatta yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca surat Kahfi di malam Jumat, di malam Jumat, mungkin kita sering membaca Yasin saja, seharusnya baca surat Kahfi, dan juga akan memberikan cahaya dari bawah telapak mata kaki kita sampai ke rumah Allah yang tua, yaitu di Mekah sana. Dan kebaikan itu diberikan kepada orang yang membaca surat Kahfi, dan termasuk aktsaru salawat alayya lailatul jumu'ah wa yaumul Baik, jumu'ah. dulu ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Halo, Assalamualaikum. Ya. Baik, tidak ada, mungkin terputus ya. Baik, telah saya. Jadi akhwatul iman, dan itu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Bapak? Pak Atan, Pulau Peningan. Iya. Pak Apa Atan. kabar? Alhamdulillah, sehat Pak Atan. Salam-salam kita buat Syekh ya. Nah, Insyaallah. terima kasih. Mudah-mudahan kita dikasih berkah panjang umur, bertambah ilmu, mudah-mudahan semuanya. Amin, amin, ya, amin. Iya, pertanyaan saya gini, Siap. tentang hari kiamat itu kita rukun iman ya. Nah, Iya. Iman. Ini pertanyaan saya ini, apakah sekarang ini sudah mendekat tanda titik-titik sudah kiamat? Ini sudah kita yang menghadapi corona, kan? ya. Kita lihat di luar negeri, di dunia ini sudah berapa banyak sudah habis, seperti India apakah ini sudah menandakan gitu? Apakah dunia kiamat ini setelah utuhnya pas waktu Jumat ini manusia tetap utuh, tapi apakah manusia ini langsung kejebur dalam kiamat, atau manusia dulu habis baru kiamat? Itu tanya. Ataupun manusia dulu habis baru kiamat, atau Pak kiamat ini mendatang mendadak, manusia masih banyak. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atan di Pulau Penyengat. Baik, ada di belakang Pak Atan, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Sinta di Jalan Jawa. Iya, Ibu Sinta di Jalan Jawa. Ya, assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Ustaz Satrio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinta. Ya Pak, yang saya ingin tanyakan, kata di hari Jumat itu kita yang mana didulukan membaca Apa? surat? Kurang jelas Bu, ulang lagi Kurang Bu. jelas, kurang jelas. Ya. Apa, Bu? Yang mana yang didulukan membaca surat Yasin atau surat Al-Kahfi? Oh, Naam. baik, Naam. baik. Naam. Naam, ya Bu. Naam. Naam. Baca Yasin dulu, Ya. baru kita. Tapi kadang nggak sampai habis tuh Pak Ustaz. Nggak sampai habis ya. Naam. Hari Jumat sorenya baru kita sama pahalanya. Ya. Silakannya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta yang ada di Kita jawab dulu. Jalan Jawa ya. Ya, kita jawab dulu. Pertama, ikhwatul iman, pertanyaan tadi dari penyengat tentang yaitu kiamat. Kan tentang kiamat. Kapan kiamat? Apakah ini sudah ada tanda-tanda kiamat? Kalau kita tahu kiamat itu yang hanya tahu Allah SWT. Tetapi di dalam Al-Quran sering diulang-ulang Allah SWT. Kalam hal basar au akrab. Kiamat itu sepejam
sepejam mata, apa sekedip, apa kalau kita mengedip mata atau lebih dekat. Dan mereka bertanya tentang kiamat. Is'aluna anil qiyamah qul bima anta min dzikraha. Mereka bertanya tentang kiamat. Engkau hanya mengingatkan kiamat itu sudah dekat. Tapi ada tanda-tanda di dalam firman Allah SWT surat Al-Qamar, iqtarabas sa'a wan syaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamar. Telah datang, yakni waktu kiamat itu sangat dekat dan bulan itu terbelah dua. Nabi SAW pernah membelah dua bulan itu. Ini sejarah mungkin tidak bisa kita bahas di sini, waktu panjang itu. Dan sudah dekat kiamat itu. Dan ketika mereka diperlihatkan bulan terbelah dua, mereka mengatakan ini sihir yang dibuat-buat oleh Muhammad. Maka kalau kita tahu kata Nabi SAW, ba'ithu ana wasa'a hakadha fa asyara bisababi, dua telunjuk dengan dua jari itu. Karena di dalam riwayat karena ya sebukuni lebih akan mendulukan kita. Baik, kita tahu betul bahwa tanda-tanda kiamat ini banyak kejadian-kejadian, terutama fitnah agama. Fitnah agama, dan terutama kata Nabi SAW tanda-tanda kiamat intasyarul wabah, yaitu wabah virus yang kita hadapi sekarang ini juga. Dan juga tanda-tanda kiamat itu al-maut al-faza'ah, orang mati kaget banyak kita. Tapi pertanyaannya ikhwati iman, kalau siapa yang mati dulu, kita tahu betul kiamat ada dua, sering kita dengar. Kematian kita berarti kiamat kita. Amma kiamatul kubra itu nanti kita tunggu Israfil meniup trompet itu. Sa'ika mampi samawati wa nufiqa fisur itu. Tiupan pertama mati semua, tiupan kedua bangkit lagi menghadap Allah SWT. Jadi yang kita tahu tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Dan termasuk kata Nabi SAW banyak. Di dalam hadis Arba'in Nawawi, Imam Nawawi yang kedua, yakni bainama nahnu julusun data yawm inda Rasulullah SAW ja'ada rajul. Ketika itu kami satu hari duduk bersama-sama, datang Jibril menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda kiamat. Dan termasuknya kata Nabi SAW, di akhir zaman engkau akan melihat an-nisa kasiyatun ariyatun. Banyak hadis, wanita nanti berpakaian tapi tidak berpakaian, wanita berpakaian tetapi transparan. Ini sudah ada semua tanda. Dan pada saat itu fitnah akan terjadi banyak. Salah satu ikhwatul iman yang kita hadapi sekarang ini, fitnah yang namanya corona. Dan kita memohon kepada pemimpin yang di negeri ini dan pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya, banyak-banyaklah kita berdoa. Tidak akan ada jalan keluar kecuali dengan doa kepada Allah SWT supaya wabah ini, apakah wabah ini datangnya dari Allah? Semua itu datangnya dari Allah, maupun itu produk atau buatan manusia, tapi itu semua datangnya dari Allah SWT. Tapi bagaimana kita? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan yang menimpa sesuatu terhadap diri kita kecuali yang sudah dicantumkan Allah SWT. Nah itu mungkin banyak lagi yang kita bisa bahas, tapi begini Syekh, bahwa hari kiamat itu pasti datang. Dan kiamat itu terbagi dua Syekh ya. Ada kiamat kubra besar, itulah hari kiamat yang terakhir nanti. Ketika datang hari kiamat, air laut tumpah, langit terbelah, bumi bertebangan gitu ya. Betul. Ida syamsu kuya wa idan nujum wa idal biharu sujirat, semua datang angin kencang semua ditiup. Nah, ada lagi kiamat itu kiamat kecil Syekh ya. Setiap hari kita saksikan ada kematian, ada orang meninggal. Ini merupakan pertanda. Ini adalah merupakan peringatan dari Allah. Kematian, adanya orang meninggal itu bahwa nanti satu saat kita akan pasti menyusul. Maka ini kiamat sebenarnya. Tapi kiamat kecil saya. Maka kita sebagai orang muslim, sebagai orang beriman tentu mengambil iktibar dari setiap kiamat kecil yang Allah jadikan, yang Allah cabut nyawa, yang Allah panggil saudara kita. Ini merupakan ibrah bagi kita, pelajaran agar kita lebih mewaspadai diri, meningkatkan keimanan kita pada Allah SWT. Saya tambahkan sedikit yang dimaksud Bapak sahabat saya membawa acara. Kenapa ikhwatul iman Allah mencantumkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kiamatmu. Dalam arti kata, solat itu tidak boleh ditinggalkan.
salat itu tidak boleh ditinggalkan. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam arti kata, salat tidak boleh ditinggalkan. Kalau nggak bisa berdiri, salat duduk. Nggak bisa duduk, baring. Nggak bisa baring, pakai isyarat. Kalau nggak bisa sama sekali, ya kita salatkan. Ini yang dibilang tadi kiamat. Kiamatnya kita. Maka Allah di dalam Al-Quran tidak ada namanya salat itu libur. Maka salat itu tidak dikerjakan, ditegakkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kama qala Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, hadis ayat ini menjelaskan inna sholata kana ala mu'minina kitaban mawquta. Salat itu buat orang yang beriman pada tepat waktu. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Alwail, lembah, celaka, tidak rapi ketika orang itu menegakkan salat tidak pada tepat waktunya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah salat 5 waktu. Hari ini ikhwatul iman kita diberikan Allah corona ini. Orang masih jauh dari agama, masih juga tidak mau salat, tidak mau menegakkan salat. Inilah musibah yang kita dapat, dan besar biaya kita untuk mengatasi penyakit ini, wabah ini. Wallahu alam sampai kapan. Kalau kita ingin ini segera, fafirru ilallah inni nadhirakum mubin. Kembalilah, bersegeralah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatu samawati wal ardi lil muttaqin. Tidak ada jalan lain, hanya memohon, meminta kepada Allah SWT ya. Mungkin masih banyak lagi. Ada lagi yang masuk telepon? Baik, yang kedua ada pertanyaan tadi dari Bu Sinta yang ada di Kampung Jawa terkait hari Jumat itu. Kita kan lebih memperbanyak membaca surat ya, antaranya surah Al-Kahfi. Bahwa pagi hari kita baca surah Al-Kahfi dan juga malam Jumat juga ya. Itu merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, mendatangkan cahaya ya. Nah, apakah surat Yasin yang kita baca lebih awal atau surat Al-Kahfi? Ini bagaimana nih, Syekh? Ada Nabi SAW mengajarkan di dalam Tibyan, ada fi hamil Quran, ada Nabi SAW khusus menspesialkan seperti membaca surat Kahfi itu di hari Jumat. Ada di riwayat mengatakan malam Jumat juga, tapi lebih arjah hari Jumat. Hari Jumat ya. Taib. Yang kedua ikhwatul iman, ada Nabi SAW mengajarkan setiap malam kita membaca surat Kahfi, surat Mulk, surat Waqiah, wariskan kepada anak kita, dan baca surat Mulk, surat Al-Munqidah, menolong kita nanti di fitnah kubur itu. Dan itu banyak menjelaskan dalam Tibyan. Dan juga sore hari Nabi SAW mengajarkan kita baca Hud atau Ali Imran. Dan beliau membaca di malam hari surat Al-Isra, Zumar kalau mau tidur. Itu ada spesial yang beliau mendulu-dulukan tentang itu. Tapi kalau kita lihat secara Al-Quran teratur gitu, dari mulai mana yang lebih dulu, Kahfi atau Yasin. Kalau hari Jumat kita baca Kahfi dulu, baru kita baca Yasin. Tetapi kalau ada yang membaca Yasin, ya ini tangkis, terus baru membaca surat Kahfi, ya nggak masalah, asal jangan di dalam salat aja. Jadi menjungkir balik surat atau hayat. Menjungkir balik surat, yani itu dalam salat adalah makruh. Tapi kalau dalam surat haram hukumnya ya. Jadi boleh aja dia baca, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa ya dia baca surat Kahfi dulu, baru dia baca Yasin. Terus kalau nggak bisa selesai, dia nyambung. Kalau nggak bisa selesai habis dohor, dia nyambung juga, nggak ada masalah ya. Tetapi kita mencari pahala ganjarannya. Dan tidak ada larangan, silakan ibu baca, tidak ada masalah. Yang mana ibu baca selagi itu dari ayat Al-Quran. Dan Quran syifa, man lam yashfa Quran la syifa lahu. Kata Nabi SAW, hadis Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan semua Al-Quran itu memberikan penawar, penyembuh. Barang siapa yang tidak disembuhkan Al-Quran, tidak ada sembuh buatnya, insyaallah. Ada masuk? Iya, karena memang kita tengok dalam keharian kita, dalam setiap minggu kita itu, bahwa jemaah kita di masjid-masjid kan, alhamdulillah sudah ada mensyiarkan baca surat Yasin itu malam Jumat. Yaitu kita tengok di mana-mana, dan juga baca surat Al-Kahfi. Nah, jadi
di antara baca surat Yasin, apakah dia pagi, apa dia malam, itu tak masalah. Yang mana yang duluan, mana yang akhir, tak masalah saya. Yang penting baca itu saya. Ya. Ada hadis yang menjelaskan tentang kebaikan surat Yasin. Yasin. Likullu qalb, yani likullu syai'in lahu qalb, wa qalbul Quran Yasin, wa qra'u ala mautakum Yasin. Segala sesuatu itu memiliki jantung. Jantung Al-Quran itu adalah surat Yasin. Bacalah untuk orang yang mau meninggal. Dan kebaikan-kebaikannya, kata Imam Ahmad, ketika ada orang mau meninggal, dibacakan surat Yasin itu, sahalal ruhaku yakhruj, mudah untuk ruhnya keluar. Nah, itu ada hadis, banyak hadis yang menjelaskan kebaikan Yasin, termasuk lakanu mautakum biqauli la ilaha illallah. Bacalah orang yang mau meninggal itu la ilaha illallah, ya. Itu ya betul. Ada lagi maksud? Baik, kita terima. Barangkali ada yang menyusul bertanya kepada kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak ada. Berarti kita lanjut saya. Saya begini saya. Di antara kebaikan-kebaikan hari Jumat tadi sudah dipaparkan saya. Maka dalam keadaan COVID-19 yang hari ini mewabah, tidak hanya di Indonesia saya. Ini merupakan sudah tingkat internasional dan dunia. Nah, begitu ketakutan kita dengan COVID hari ini, apalagi yang agamanya dangkal itu ya. Mereka karena takut COVID tidak berani ke masjid saya. Karena takut tertular. Padahal di mall, kemudian di kedai kopi dan juga di pasar itu luar biasa ramai, saking padat, saking rapatnya. Kita tengok sebelum Idul Fitri, sebelum hari raya itu mall-mall itu penuh sih. Kemudian pasar-pasar itu membludak. Padahal di masjid khawatir, takut orang. Nah, kira-kira dengan COVID ini untuk kita lebih waspada bahwa memang ada usaha. Nah, bagaimana strategi kira-kira kita untuk menghadapi COVID ini dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan sampai begitu di pasar kita ramai tak masalah. Begitu ke masjid was-was kita. Padahal kita masjid ini berudu bersih gitu. Tafadhol saya. Ikhwatul iman, betul sekali pertanyaan. Ketika kita melihat ada sistem kepemerintahan kita melarang untuk berkumpul, melarang untuk begini dan begitu, itu semua larangan itu kebaikan buat kita. Kenapa? Karena mereka adalah pemimpin kita, pemimpin yang sah. Nggak perlu kita melawan atau tak perlu kita mengatakan begini begitu, tetapi kita taati saja. Dan kita lihat betul, harusnya dalam keadaan wabah begini, kita banyak-banyak mendekat diri kepada Allah. Banyak-banyak datang ke tempat ibadah untuk mendekat diri, tetapi dengan protokol kesehatan. Dan kita tahu betul di masjid itu paling tempat yang paling aman, nyaman dan doa kita berijabah. Tetapi kita lihat ketika masjid mereka nggak mau pergi, di mall-mall penuh, inilah musibah yang kita hadapi. Dan saya kasih satu nasihat, di zaman sahabat, penyakit wabah ini kalau dibandingkan dengan sekarang jauh. Di zaman sahabat, kita mendengar dari hadis, siapa yang nggak kenal Amin Hadi Ummah zaman Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, banyak yang mati sahabat-sahabat Nabi. Itu kena satu titik ini langsung ke badan semua mati. Maaf, ini secara bahasa kasar, kena pagi langsung mati. Kalau dibanding dengan COVID sekarang tidak ada apa-apanya saya. Tidak ada apa-apa, orang masih berjalan, masih keluar, masih kemana-mana, apalagi masih ke mall kemana. Dan ini kalau kita bilang dibandingkan dengan zaman sahabat atau zaman Rasulullah, jauh bedanya. Tapi kita ikhwatul iman, kenapa? Karena kita meremehkan, tidak meyakini bahwa ini datangnya dari Allah. Harusnya kita banyak-banyak mendekat diri kepada Allah SWT dan dukung pemerintah. Kalau bisa kita datang kepada pemimpin yang sah, saya datang ke sini Pak, saya ingin berdoa, saya ingin ceramah, saya ingin menyampaikan kepada ini, saya dukung Bapak. Kenapa? Karena ini maslahatul ummah, untuk semua umat. Tetapi kita nggak boleh meremehkan. Datang ke masjid, banyak kita lihat teman-teman datang ke masjid biasa saja, dan malah ada yang menjaga dirinya, nggak ada yang sehat nggak pakai masker, alhamdulillah sehat semua. Jadi kalau masalah mati, hidup mati itu rukun iman yang keenam, ya, antuk tu'minu bil qadar khair wa syarri likulli syai'in khalaqna bil qadar. Semua itu ada takaran kadarnya, semua itu ada ajalnya. Orang maaf, mati bukan karena corona, tapi mati
karena rezekinya sudah habis. Ya, ya. Tetapi betul ini penyakit membawa kita arah ke situ. Jadi masalah kalau rezeki misalnya saya makan di rumah beras ya, kalau beras tinggal 1 liter jangan dihabisin, beli lagi supaya kalau habis beras kan habis rezeki kita. Nah ini istilah saja. Jadi hidup dan mati itu hanya di tangan Allah. Allah Maha mengetahui. Orang sehat bisa mati. Ada orang sudah sebulan 2 bulan di ICU balik sehat, tapi ada anak muda mati. Macam-macam kejadian itu semua sudah diatur Allah SWT. Tetapi dengan adanya wabah ini kita berdoa. Nanti kita doakan berdoa setelah sebelum penutup ini ya kunut nazilah, kita mohon kepada Allah angkatkan selamatkan negeri kita insyaallah itu ya. Amin ya rabbal Ada lagi alamin. yang ditambah? Ada yang masuk? Baik, tanpa tidak ada, mungkin saya yang akan bertanya sih. Masih ada waktu kita masih dalam ada, 10 ya. menit lagi. Begini loh saya. Kembali ke keutamaan dan kemuliaan hari Jumat tadi. Karena apa? Karena ini yang mesti dan harus kita perbanyak membaca tuntutan-tuntutan mendapat keberkahan hari Jumat. Nah, karena kita hidup ini tidak lepas dari yang namanya iman ini sih. Kadang dia nambah, kadang dia turun sih. Ketika iman kita kuat, rajin betul baca surat Kahfi. Baca surat Hud, Al-Muluk, kemudian Al-Waqiah, kemudian surat Yasin dan sebagainya. Tapi ketika iman kita turun, kadang-kadang jarang, kadang-kadang lupa gitu kan. Nah, bagaimana cara kita meyakinkan bahwa keyakinan kita terus untuk mengamalkan, membaca surat-surat Jumat, kemudian surat Al-Waqiah dan surat Al-Kahfi, supaya continue kita lakukan di hari Jumat, karena mendapatkan pahala yang luar biasa dan juga mendapatkan cahaya, kemudian dijamin keselamatan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agar jemaah, agar masyarakat kita betul-betul dengan baca Yasin ini bisa istiqomah lah sih. Bagaimana ini pandang saya? Nah, ikhwatul iman, kalau kita tahu masalah kalimat iman, apa sih makna iman itu? Apa makna takwa? Iman dan takwa. Allah selalu membuka di dalam Al-Quran. Kalau itu ada perintah ibadah seperti puasa, wudhu, apa semua. Iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ambil takwa. Takwa ini adalah anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Tadi ma'amar tajid mana? Saya mungkin ini banyak yang penjelasan ini, cuma kita ambil ini aja. Menyembah Allah yang hak, jangan menyekutukan sedikit pun, taat perintah Allah dan jauhi apa yang dilarang. Iman itu kalimat, yaitu iman itu tantiqu bil lisan, tasdiqu bil qalb wa amal bil jawarih. Sekarang kita lihat yang tadi Bapak bilang iman. Kalau kita lihat, maaf ya, saya minta maaf. Kalimat iman ini orang non-Islam nggak boleh menyebutnya. Karena iman itu ada maknanya di dalam Al-Quran. Iman itu faith, percaya. Percaya dan faith. Tapi kalau kita bilang iman, ini menyangkut agama. Mengucapkan di lidah dan membenarkan apa dan kita amalkan di seluruh jawarih. Tadi Bapak bilang, gimana iman turun naik? Ahli ilmu mengatakan iman itu tidak turun naik, tapi ada penjelasan dari mana? Dari surat Al-Fatah. Lizidi imanahum ma imanihim. Allah kuatkan, tambahkan iman mereka dengan apa yang mereka miliki imannya. Tapi kata ahli ilmu, iman itu yazid wayangkus. Kadang nambah, kadang turun. Kenapa iman itu yazid wayangkus? Yazid bertaatillah, bertaat kepada Allah. Yang kos bimaksiatillah, karena kalau dia kurang, karena dia maksiat kepada Allah. Jadi jangan heran hari ini iman kita ini ya turun naik. Kata Abdullah bin Abbas dalam surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wal qalbi wa annahu ilaihi tusyarun. Ayat ini kata Ibn Abbas, wahai orang-orang yang beriman, ya enggak apa, ikutilah apa yang diperintah Allah dan Rasul, mengajak kalian satu kehidupan lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Kalau tidak, Allah akan membikinkan batas di antara dada, jiwa dan hati.
tidak akan masuk dan kalian akan kembali. Jadi kata Abdullah, apa itu iman? Itu istajibulillahi wa rasuli, antara hak dan batil, Islam dan non Islam, atau maaf kita bilang kafir, ataupun taat dengan maksiat itu. Tapi kalau kita sudah tidak mengikuti apa yang diperintah Allah dan Rasul, berarti iman kita akan hilang. Jadi seperti jantung itu kan memompa, kalau hati itu liper membersihkan darah. Karena kita lihat jantung tak naik, tak. Jadi kata Ibn Abbas menjelaskan, misalnya kita sekarang ini kita Islam sajalah, Islam Muslim, nggak naik ke iman. Nah, paling Islam Muslim hilang, Islam, akhirnya kue sebungkus hilang Islam kita. Nah, itu terjadinya. Inilah ya kata Nabi SAW, jaddidu imanakum biqaula la ilaha illallah. Itu betul. Caskan iman kita dengan la ilallah. Tapi hari ini kita melihat memang keadaan seperti ini. Seharusnya apapun yang kita hadapi ini, kita lebih mendekat. Apa kata dalam ayat? Ya arifallah fi syadda wa yarifka fi raha. Kalau mengenal Allah dalam kita susah senang, begitu kita senang, begitu kita susah, lebih mengenal Allah. Dan ini dalam keadaan yang begini, kita lebih jauh daripada Allah SWT. Dan ini yang permasalahan kita, mungkin kurang memahami apa makna iman itu tadi. Jadi sebenarnya iman itu memang dia yazidu, yang kadang dia nambah, kadang turun. Karena turun keimanan itu karena banyak maksiat sebenarnya banyak dosa gitu ya. Ya, jadi sebenarnya iman itu sudah ada, diucapkan, kemudian ditajikan hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan kita, yang membuat keyakinan iman kita turun karena maksiat sebenarnya Oleh karena itu senantiasalah mesti dan harus kita istiqomah dalam menjalani, mendekatkan diri pada Allah Apalagi satu bulan Ramadan penuh kita berjuang melawan hawa nafsu, kemudian berjuang menahan ngantuk, menahan lapar, haus, segala sesuatu yang membatalkan. Ini adalah nilainya mahal, nilai keimanan, ketaatan yang kita jaga, kita rawat di bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan ini yang harus kita jaga, kita rawat iman itu yazid. Kalau saya tambahkan sedikit, masyarakat kita setelah Ramadan bubar semua. Seharusnya Nabi SAW memberikan pendidikan ayat yang turun tadi kita baca 183 ayat ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam ini turunnya di Sya'ban. Di 1 Sya'ban itu mempraktekkan pendidikan, kita akan masuk berlatih puasa, begitu 1 Ramadan mereka siap. Dan ketika kita selesai Ramadan, ada puasa yang kita harus tekunkan, puasa 6 Syawal. Man sama Ramadan thumma yatba' sitam Syawal kana sama dahr. Abu Ayyub Al-Ansari, Imam Muslim. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan terus diiringi 6 hari Syawal, mau itu mutataban ghair mutataban, Imam Ahmad mengatakan sekaligus atau tidak, atau Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sekaligus, menurutnya lebih bagus. Itu bisa memberikan kita ganjaran puasa setahun. 1 bulan dikali 10, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalya, dikali 10, 1 bulan dikali 10 300, berarti 300 kurang 6 hari tambah 6 Syawal itu 306 hari putaran bulan itu. Jadi kita lihat kemarin ada Yaumul Bid 13, 14, 15 bulan purnama putih. Itu sama puasa setahun ganjarannya. Kalau setiap bulan 3 hari dikali 10 dikali 12 360 hari. Tetapi masyarakat kita kurang memahami. Habis Ramadan wassalam. Wada'na Ramadan, ya udah. Ya, maka di bulan Syawal ini kita perbanyak puasa Syawal ya. Baik itu kita lakukan secara berurutan ataupun tidak. Yang jelas manfaatnya itu sama dengan puasa setahun betul ya. Nah, inilah kita ingatkan masyarakat kita yang ada di Tanjung Pinang dan sekitarnya bahwa bulan Syawal masih ada. Baru 16 hari. Masih ada ya. Lebih kurang ada 14 atau 15 atau 13 hari lagi. Jangan lupa kita puasa Syawal 6 hari baik berurutan ataupun boleh saya tambahkan sedikit, ini penting untuk kalangan yakni ibu-ibu kaum hawa ya. Dia boleh mendulukan Syawal daripada mendulukan yang wajib, yakni qadha ya. Kenapa? Karena bulan Syawal ini terbatas. Boleh dia mendulukan Syawal, setelah itu baru dia menggantikan yaitu Ramadan. Kata Aisyah, kami dulu datang haid
di zaman Rasulullah memerintahkan kami untuk mengqadha siam, laisa mengqadha salah, untuk menggantikan siam dan tidak menggantikan salat, tetapi kami memiliki waktu sampai Sya'ban. Termasuk kita kalau ada yang sakit, dia takut mungkin Syawal nanti lewat, dia puasa Syawal dan barulah nanti dia puasa ganti yang wajib itu kena madhi keluar kena waktunya sempit itu boleh. Jangan lupa ibu-ibu kalau belum puasa Syawal cepat-cepat puasa ini, nanti yang wajibnya boleh fakamul fa'idatu min ayyam ukhar, boleh digantikan ayyam ukhar, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada masalah. Izin saya bahwa puasa Syawal itu kita lakukan pada hari Senin atau hari Jumat, itu kan bisa dapat 2 saya. Boleh. Kalau ketika kita biasa puasa Senin Kemis atau Nabi Daud, kita niat 2. Kita niat puasa Senin Kemis ya dengan Yaumul Bid atau Yaumul Syawal ya, boleh. Tapi kalau yang puasa wajib nggak boleh. Karena itu qadha, karena itu rukun. Jadi boleh. Kalau sunnah sama sunnah boleh, nggak ada masalah, boleh ya. Di dalam satu hari puasa itu boleh dapat 2 pahala ya? Karena kita sudah biasa puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud ya. Baik, pendengar dari Tanjung Pinang dimuliakan Allah Taala, tidak terasa sudah tanpa terasa bagi kita hari ini tidak lama lagi waktu kita hampir habis, maka kita minta sama Syekh berdoa sedikit Syekh sebelum kita tutup. Semoga kita semua masyarakat Tanjung Pinang sekitarnya sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Rasul Ta'ala, dan wabah virus corona ini Allah angkat, Allah jaga masyarakat kita dan lebih mewaspadai diri dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon Syekh. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pendengar setia Radio RRI Tanjung Pinang dimuliakan Allah SWT. InsyaAllah kita tutupkan dengan doa, kita mohon kepada Allah, terutama doa tolak bala yang sering kita dengar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya din. Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzuka fi hali makana tahira. Allahumma astajib do'ana, Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma takun ma'ana wa la takun alaina. Allahumma inna hadzal marid jundun min jindika. تصب به من تشاء وتعد به من تشاء وتغفر به من تشاء وتشفي به من تشاء وترحم به من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ أهلنا وأحفظ أزواجنا وأحفظ ذرياتنا وأولادنا وبناتنا وأحفظ بلدنا من هذه الوباء من هذه المريض يا الله رب العالمين. اللهم ادفع عن البلاء والغلاء وفتنة ما ظهر منا وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين جعلنا متقين إماما. ربي جعلني مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم لله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh Habib Mutahar Al-Mukhtar yang sudah memaparkan materi kita malam hari ini terkait kebaikan hari Jumat dan tanda-tanda hari kiamat. Maka banyak hal yang bisa kita ambil dari pemaparan beliau, bahwa hari Jumat adalah merupakan hari induk segala hari, hari yang mempunyai keberkahan dan keutamaan karena mempunyai sejarah yang amat sangat luar biasa. Nabi Adam diciptakan hari Jumat, kullu Adam min turab, setiap Adam diciptakan dari tanah, maka Adam diciptakan dari tanah. Kita semua tercipta dari Adam, maka kita semua tercipta dari Adam pada hari Jumat. Kemudian Adam dimasukkan dalam surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga hari Jumat, kemudian hari kiamat terjadi hari Jumat. Maka hari Jumat merupakan hari yang amat sangat luar biasa. Mari kita isi dengan apa? Dengan membaca surat pendek, surat Al-Quran, Al-Kahfi, kemudian surat Yasin, kemudian surat-surat yang lainnya. Ini akan mendapat keberkahan pada kita semua. Dan juga hari kiamat pasti akan datang, kapan waktu kita tidak tahu. Oleh karena itu mari bersama-sama kita dengan datangnya tanda-tanda adanya hari kiamat, maka kita lebih mendekatkan diri pada Allah, bahwa suatu saat pasti kiamat datang. Maka mestilah kita banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, solat berjamaah, infak, sedekah, kemudian menyambung silaturahim, kemudian mengamalkan
yang dianjurkan oleh baginda Rasul, maka inilah yang mesti dan harus kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja barangkali yang dapat kita sampaikan sebagai host atau moderator pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan mendapat keberkahan, mendapatkan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kami itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.